Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidan Rahmanu dari S1 Pendidikan Teknik Elektro Offering A Angkatan 19. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan atau mempraktekkan tentang microcontroller dengan motor DC yang dibimbing oleh Bapak Yogi Dwi Mahandi. Langsung saja, pengertian dari motor DC itu sendiri yaitu motor arus searah eh maaf motor DC atau motor arus searah adalah suatu mesin listrik yang dapat mengubah energi listrik yang berupa listrik arus searah menjadi energi mekanik atau gerak. Seperti itu kurang lebih pengertian dari motor DC. Selanjutnya untuk langkah-langkah atau praktikum prosedur kerja itu sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama itu membuat coding pada kode Vision AVR. Yang pertama membuat project baru, bla 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 ini. Terus yang terpenting itu yang membedakan dengan praktikum sebelumnya itu ada di sini. Kita men-set timer dengan clock source sistem clock. Lalu untuk clock value diatur seperti ini. Lalu mode seperti ini. Nah, untuk yang saya gunakan itu tidak di B ya, tapi di A. Lalu untuk ADC itu di enable. Terus yang di set itu seperti ini. VCC pin, volt ref, lalu clock 31,250 kHz. Untuk program utama atau di menu while-nya itu di seperti ini. Yang ini enggak usah ya, enggak apa-apa. Jadi yang terpenting cuma 3 ini. Tanpa ini ya. Langsung saja kita simulasikan, dan saya sudah mensimulasikan. Hasil yang saya dapat seperti ini. Ini pada permintaan ke-1 diminta port D titik 0 sama dengan 0 dan port D titik 1 sama dengan 0. Langsung saja kita menuju ke kode Vision AVR. Nah, pada menu while port D titik 0 sama dengan 0 ya tadi diminta, dan port D titik 1 sama dengan 0. Oke, langsung saja kita build all. Kita tunggu apakah ada error atau tidak. Kalau ada bisa kita inputkan ke Proteus. Oke, ini no error, no warning ya. Jadi bisa kita inputkan. Nah, untuk rangkaian Proteus atau rangkaian yang saya gunakan pada simulasi kali ini seperti ini kurang lebih ya. Ini seperti ini. Langsung saja kita input pada Atmega, double klik. Input file hex. Ya benar. Input file hex. Oke. Langsung kita jalankan. Play. Nah, pada percobaan pertama itu untuk si port HG ini tidak digunakan ya. Jadi ini meskipun di set sebagai berapa aja itu tidak berpengaruh. Yang dilihat adalah ini. Benar. Output tegangan A dan tegangan B dan kondisi motor serta arah putarnya. Di sini saya isi berhenti atau tidak berputar, dan untuk tegangan output A 0, B juga 0. Langsung kita ke Proteus. Nah, ini motornya sendiri tidak berputar ya. Hasil output tegangan itu sama-sama 0. Jadi sudah benar. Jadi kita langsung ke praktikum selanjutnya. Yang kedua, port D titik 0 diminta 0 dan port D titik 1 yang diminta adalah 1. Jadi kita menuju ke AVR-nya titik 1 yang 1. Jadi yang ini kita ubah jadi 1. Kita build all. Oke, no error, no warning. Jadi
bisa kita inputkan. Karena sudah diinput, jadi langsung kita play bisa. Nah, untuk data yang saya dapat, ini seperti ini, berputar, arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini jadi putarnya ke kiri ya, karena di sini ada simbol minus. Seperti ini, benar ke kiri, dan untuk outputnya seperti ini. Oke, lanjut kita ke praktikum yang ketiga. Nah, ini. Yang ketiga yang diminta, port D.0 sama dengan 1 dan port D.1 sama dengan 0. Jadi kebalikan dari praktikum kedua ya. Untuk hasilnya yang saya dapat berputar, dan arah putarnya dia searah jarum jam. Dan tegangan output ini nanti yang didapatkan seperti ini ya. Untuk output A 4,97 dan output B 0,03 volt. Langsung saja kita menuju ke AVR untuk mengubah. Tadi port D0 sama dengan 1. Ya, port D0 sama dengan 1 dan port D1 sama dengan 0. Langsung saja kita build all. Kita tunggu notifikasi error dan no warning. Nah, ini udah no error dan no warning, jadi bisa langsung saja. Nah, ini untuk hasil yang saya dapat itu searah jarum jam, jadi dia ke kanan ya. Dan ini yang kita dapat, nah ini udah plus, jadi dia arah putarnya sebenarnya ke kanan. Dan untuk voltage yang kita dapat itu ya ini 4,96 dan 4 volt. Nah ini, oh ya ini saya ya, kenapa hasilnya bisa selisih 0,01 itu karena saya pakai simulator, dan pada saat saya mengerjakan ini di laptop yang berbeda, jadi ada kayak perbedaan sedikit gitu, tapi itu tidak masalah. Jadi udah benar ya ini tadi. Langsung aja kita ke yang keempat. Yang di sini yang diminta port D.0 sama dengan 1 dan port D.1 sama dengan 1. Ini kita stop dulu. Kita menuju ke AVR. Ini diubah menjadi 1. Nah, port D.0 sama dengan 1 dan port D.1 sama dengan 1. Kita build all. No error, no warning. Jadi bisa kita input ke Proteus. Langsung saja kita play. Ini udah kita input ya. Nah, untuk hasil yang diperoleh itu dia 0 ya, dan dia tidak bergerak karena ini sama-sama ada tegangan yang mendorong. Jadi dia ada tekanan dari arah kanan dan arah kiri yang tegangannya sama-sama. Jadi dia tetap berhenti di tempat dan tidak bergerak. Untuk yang saya inputkan di sini berhenti, tidak berputar, dan tegangan seperti ini. Jadi sudah sesuai ya. Oke, ini sudah percobaan tabel 9.1 udah selesai. Lalu kita lanjut ke percobaan tabel 9.2. Ini yang diminta TCCR1A sama dengan ini, dan TCCR1B yang diminta ini. Kita langsung saja menuju ke langkah percobaan ke-8. Sebelumnya seperti biasa kita buka kalkulator. Kalkulator ini kita buat programmer. Nah, seperti ini. Ini berupa bilangan heksa ya. Heksa dari 81 dan TCCR1 berupa bilangan heksa 4. Untuk di AVR-nya sendiri, dia itu terdapat pada ini TCCR
1A ini dan TCCR1B ini. Oh ya, sebelumnya sebenarnya pada Atmega itu langsung saja kita inputkan bilangan hexa 81. Nah, untuk binernya seperti ini. 100000001. Sebenarnya untuk binernya bacanya dari kanan ya, tapi untuk kali ini bisa saja 10 dan ini 1. Jadi ini udah benar ya. Lalu kita lanjut yang satunya bilangan hexa 4. Nah, untuk bilangan hexa dari 4 itu dia adalah 100. 100 di sini bacanya dari kanan 001. 00001. Jadi ini udah sesuai ya. Bisa langsung kita, oh ya, ini harus diubah dulu. Kalau 11 enggak bisa. Ini kita buat 0 aja nggak apa-apa. Soalnya kita buat push. Maaf, ini ada salah. Bentar, ini masih muter. Karena kita yang dipakai adalah ADC. Jadi yang kita gunakan ini ya. Ini kita uncomment dulu. Ini kita komen. Nah, kita build all. Oke, no error no warning. Jadi bisa kita inputkan pada rangkaian Proteus. Ini kita nolkan dulu aja. Ya, bisa kita play. Nah, untuk pertanyaannya sendiri pada tabel ini, tegangan potensio adalah sebesar 0 volt. Untuk yang kita dapat, ini pada saat tegangan 0 volt ya. Tegangan 0 volt, dan yang ditanya tegangan out A, tegangan out B, dan kondisi motor. Untuk duty cycle di sini adalah persentase dari out HG atau persentase dari potensio. Untuk yang saya gunakan pada praktikum ini adalah out HG. Jadi persentase dari out HG ini sendiri. Jadi 0 kan? Dan yang saya dapatkan 0. Kondisi yang saya tuliskan berhenti. Tegangan out A 0 dan tegangan out B 0. Jadi seperti ini. Sudah sesuai. Lalu untuk langkah percobaan ke-9 itu masih sama seperti ini, dan yang diminta adalah tegangan 2 volt. 2 volt langsung saja kita jadikan 2 volt. Ya, masih 1. Sedikit lagi. Nah, 2 volt ya. Untuk yang saya tuliskan di sini, tegangan out A sebesar 4,95 volt dan tegangan out B 0,4 volt dan kondisinya berputar duty cycle 40. Kita buktikan. Nah, duty cycle-nya sendiri 40, kondisi motor berputar, dan untuk volt yang didapat itu bisa dilihat kalau di stop gini. Nah, ini ya, 4,95 dan out B 0,04. Jadi ini sudah benar. Lalu yang terakhir, pada saat tegangan potensio mencapai titik maksimal, kita buktikan. Salah. Ini
kita atur tegangan potensio pada saat max. Nah, ini untuk voltasenya 5 volt dan kondisi motor tetap berputar. Untuk voltase yang didapat, nah ini 4,96 untuk out A dan 0,04 untuk out B. Kita lihat. Nah, ini ya. Ini ada perbedaan karena simulator dan laptop yang saya gunakan pada saat buat rekaman ini berbeda. Dan kondisinya berputar. Duty cycle 100. Nah, jadi sudah diartikan benar ya. Untuk langkah percobaan ke-12, ini kita simulasikan terakhir ya. Soalnya di sini dia masih tetap sama 0, Pak. Jadi kita lewati dulu untuk langkah percobaan ke-12. Langsung saja kita menuju ke langkah percobaan 15. Seperti biasa, buka kalkulator. Kita del. Bilangan heksa dari C1. Nah, ini untuk binernya 110003 kali 1. Jadi ini kita tuliskan pada langkah percobaan ya. Ini TCCR 1A seperti ini ya. Kita masuk ke program Proteus. Kita ubah TCCR 1A. Nah, untuk bilangan biner itu dia di ini kita ubah seperti ini. Dan untuk CCCR 1B masih tetap ya. Jadi ini bisa langsung kita build all. Oke, kita tunggu apakah ada error. Nah, ini no error, no warning. Jadi kita langsung menuju ke Proteus. Ini kita stop dulu, lalu kita play. Ya. Nah, ini ya. Untuk yang saya dapat, hasil yang saya dapat, itu pada saat dia tegangan 5 volt dan voltmeter out A dan voltmeter out B dia bertegangan 0 dan kondisi motor ini kalau 0,00 itu berhenti ya, meskipun dia plus. Jadi kita lihat. Nah, ini pada saat tegangan maksimum tegangan out A diperoleh 0 volt, tegangan out B diperoleh 0 volt, dan potensio duty cycle sebesar 100 dan kondisi motor berhenti. Nah, ini berhenti ya. Jadi sudah terbukti. Lalu permintaan kedua pada saat tegangan potensio bertegangan 2 volt. 2 volt untuk tegangan out A yang saya dapat 4,96, sedangkan port B 0,04 volt dan kondisinya berputar duty cycle 40. Kita buktikan. Langsung menuju Proteus, kita kurangi hingga tegangan 2 volt. Nah, ini udah 2 volt. Kondisi motor berputar dan tegangan untuk melihat kita pause. Nah, ini ya. 4,95 dan 0,05. Jadi sudah sesuai. Ini ada perbedaan 0,1 karena perbedaan PC atau simulator yang saya gunakan. Jadi sudah sesuai. Kita lanjut ke pada saat dia tegangan 0 volt. Kita lanjut. Tegangannya kita atur. Oh, ini di play dulu. 0 volt.
Nah, ini pada saat tegangan 0 volt, dia kondisi motor berputar dan tegangan out A dan out B yang saya dapat seperti ini. Jadi ini sudah dikatakan sesuai dan duty cycle 0. Ini ya. Jadi dia berputar. Nah, perbedaan antara langkah percobaan 8 hingga 10 dengan percobaan ke-15 ABC ini ada pada ini mode non inverting dan inverting. Untuk yang percobaan ke 8 hingga ke 10 dia menggunakan mode inverting, sedangkan percobaan ke 15 A hingga C dia menggunakan inverting. Nah, maksud dari non inverting itu apa sih? Mode non inverting itu semakin tinggi tegangan yang diberikan, maka semakin tinggi pula kecepatan motor tersebut atau berbanding lurus. Sedangkan untuk mode inverting, semakin tinggi tegangan yang diberikan, maka semakin kecil pula kecepatan motor yang dihasilkan. Jadi dia berbanding terbalik. Nah, untuk yang percobaan terakhir yang saya lakukan, ini adalah salah satu contoh dari mode inverting. Jadi dia berbanding terbalik. Pada saat tegangannya 0, dia malah berputar, dan pada saat tegangannya mencapai maksimum, dia malah berhenti. Nah, seperti itu untuk perbedaannya. Lalu kita lanjut ke simulasi tabel 9.2 bagian percobaan ke-12. Pada saat TCCR1A berlogika, apa itu? Terdapat inputan berupa kode hexa 81 dan 2. Langsung saja kita buktikan. Kita menuju kalkulator. Dia 81 untuk TCCR1A. Ini kita hapus dulu. 81. Nah, ini. Jadi kita ubah lagi. Ini menjadi 0. Lalu TCCR1B 2. Kita hapus lagi 2. Nah, untuk 2 itu 10. Jadi 10 ini kita lihat dari kanan 0 1. Ini 0 dan ini harusnya 1. Oke, kita ubah menjadi 1. Di sini 0. Nah, seperti ini. Langsung saja kita build all. Apakah ada error atau tidak? Untuk menu well atau program utama saya tidak merubah ya, jadi dia tetap seperti ini. Oke, ini tadi no error ya. Wait, ini masih muter. Melihat apakah ada error atau tidak. Nah, ini no error no warning, jadi bisa kita inputkan. Kita pause dulu, lalu kita play lagi. Nah, untuk tegangannya dihasilkan, untuk tegangan atau voltage yang di ini kita ubah berapapun. Untuk voltage yang diminta itu adalah 0 volt. Tegangan out A yang didapat 0 volt, tegangan out B 0 volt, dan kondisi motor berhenti, duty cycle 0. Jadi, nah, ini dia berhenti, dan tegangan out A sebesar 0 dan tegangan out B sebesar 0 juga. Nah, sekiranya itu praktikum atau simulasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, kekurangan yang kurang berkenan,
Saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.